Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Faridya dari kelas dasar ya IoT 01. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Soleh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan UPS. Jadi pada soal UPS ini intinya harus melakukan dua hal. Pertama regresi, yang kedua classification. Di sini saya mengambil dua data untuk regresi ini. Saya mengambil data terkait dengan degradation. Jadi nanti hasil akhirnya outputnya adalah berupa RUL, remaining useful life. Jadi untuk menentukan remaining useful life ini diperlukan input berupa differential pressure, terus flow rate-nya, time, dan dash speed-nya juga. Yang nantinya pada akhirnya akan mendapatkan RUL. RUL ini ibaratnya sisa masa pakai yang dapat eh, digunakan oleh alat atau sistem tersebut yang nantinya ini bisa digunakan juga untuk penentuan kapan pergantian part atau kapan perbaikan dari maintenance alat atau sistem tersebut. Oke, untuk yang kedua saya mengambil data terkait dengan manufacturing defect. Jadi nanti bisa menentukan apakah itu defectnya low ataupun high. Untuk low ini didefinisikan sebagai nol dan high effect ini sebagai angka satu. Di sini saya harus memulai mengambil apa ya, ambil datanya dulu dari Excel karena ini MATLAB online. Jadi data Excel ini harus masuk ke MATLAB Drive-nya. Nah, harus di-read dulu matrix dari Excel ini yang nantinya akan kita masukkan range-nya ada di mana inputnya, terus targetnya juga ada di mana. Untuk R ini menandakan dia regresi, data regresi. Terus yang C ini data untuk classification. Nanti setelah di-read harus melakukan transpose dulu dengan dengan memberikan tanda petik satu. Gitu. Oke, untuk soalnya seperti itu dan selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana sih pendemonstrasian dari AMN ini. Oke, kita harus merun dulu supaya dapat uh, variabel input dan targetnya tersimpan di workspace. Oke, setelah sudah kita melakukan fitting dengan NN start. Nanti dari NN start ini, oke, NN start sudah ada. Kita memilih fitting karena kita akan melakukan regression di sini. Fitting, setelah fitting ini udah selesai, kita harus mengimport datanya karena kita akan melakukan regresi. Maka data yang diambil adalah data regresi. Di sini inputnya harus input. Kita ambil input regresi, input R, dan targetnya target regresi. Kita okein. Oke, di sini ada training data, ada layer size. Layer size di sini defaultnya di sini cuma ada satu layer, satu hidden layer. Dan 10 ini bermakna ada 10 neuron di hidden layer, di satu hidden layer ini. Di sini bisa kita ubah, tapi kita menggunakan defaultnya dulu karena untuk bagaimana sih ya, cara merepresentasikan fitting dari regresi. Kita train datanya, kita olah. Setelah selesai, kita mendapatkan MSE dan R-nya juga dari training, validation maupun testingnya. Jangan lupa kita ekspor hasilnya results, misalnya results R itu regresi, misalnya 10 itu jumlah neuronnya 10. Kita oke kan, kita minimize, ini juga kita minimize. Kita udah punya nih result R10 di workspace. Kita mau ekstrak gimana caranya supaya nanti berbentuk matriks gitu ya. Oke, kita coba net sama dengan result underscore 10, jangan lupa network
Oke, networknya sudah dapat. Sekarang kita mau mengubah jadi variabel matriks yang utuh. Soalnya anggaplah dia prediction namanya. Sama dengan net dari input underscore R. Oke, ya predictionnya udah ada. Predictionnya udah ada. Ini sebenarnya udah bisa kita uh, melakukan visualisasi scatter. Kita coba scatter. Sebenarnya kita buat table dulu. Sini DBL semua table dari ya prediction target dari regresinya. Setelah tabel udah kita buat, bisa kita scatter di sini. Kita masukin data dari tabel, terus penamaan labelnya untuk X label, Y prediction, dan untuk Y labelnya kita namakan tadi target underscore R. Oke. Oke, bisa kita lihat ini perbandingan dari hasil prediksi dengan target ketika kita melakukan scatter. Oke, mungkin dirasa cukup untuk regresi. Kita clear dulu. Kita akan melakukan gimana sih demonstrasi dari klasifikasi ya. Kita mulai untuk klasifikasi sama NS start juga. Tapi kita memulainya dengan pattern recognition. Karena ini kita close dulu biar nggak terlalu banyak. Kita pattern recognition di sini nanti kebuka sama seperti fitting tadi. Kita harus input datanya dulu, import. Kita cari data dari classification. Oke, belum ada, belum ada karena kita belum nge-run data yang dari sini. Kita coba run dulu. Oke, datanya udah keluar. Kita import lagi. Kita import. Nah, muncul input C-nya, target C-nya jangan lupa. Kita oke. Sama seperti sebelumnya, sama seperti fitting. Defaultnya dia hanya ada satu layer, hidden layer dengan di sini bisa kita ubah neuronnya. Tapi kita pakai defaultnya dulu aja karena kita mau demonstrasi saja. Kita train datanya. Oke, kita train. Hasil train sudah selesai dan berhenti ketika 17 di data 17 akan mendapatkan cross entropy dan errornya. Oke, kita melihat nih, kita lihat confusion matrixnya. Ini kan uh, settingan default. Yang mana ini masih bisa kita kembangkan lagi, bisa kita improvisasi lagi. Oke, di sini ada data, ada empat data, ada empat matriks, ada empat kolom, ada empat kotak, ada berdasarkan trainingnya, terus ada validasi, ada testingnya, dan yang terakhir ada keseluruhan. Di sini maknanya mungkin di sini untuk yang data training di kelas nol ini, di kelas nol yang artinya low defect, dia memiliki 178 data yang benar gitu. Dan untuk di kelas yang satu ini datanya sebesar 1835 yang benar. Oke, yang untuk yang data 88,8% ini bermakna bahwa terdapat kelas nol terdapat kelas nol yang tingkat akurasinya yang benar sebesar 88,8% itu. Sama halnya dengan validasi, testing maupun yang keseluruhannya. Ini untuk keseluruhan operasinya sebesar 88,7%. Oke, kita selesaikan, kita minimize, kita keluar saja. Karena kita sudah mencoba berhasil mendemonstrasikan, kita masuk ke
gimana sih caranya memodifikasi ANN, baik itu regresi maupun eh, itu regresi maupun klasifikasi. Kita akan mencoba memodifikasi dan regresi terlebih dahulu. Di sini eh, kita harus apa ya, mensimplify variabel input R dan target R. Di sini saya apa ya, mengumpamakan X dan T untuk training function dan regresi ini menggunakan Leavenworth-Marquardt train LM. Di sini sebenarnya untuk layer yang digunakan kita bebas aja, acak. Di sini saya menggunakan dua layer aja, dua layer dulu. Dengan layer pertama 10 neuron dan layer kedua 15 neuron. Di sini jangan lupa untuk transfer function tiap layernya harus didefinisikan. Jika tidak didefinisikan, maka akan transfer function tersebut default menjadi unsigmoid. Di sini misalnya saya mencoba untuk layer pertama menggunakan unsigmoid dan layer kedua menggunakan Boolean. Oke, nanti dari hasil dari training tersebut sama seperti pemodelan yang tadi yang manual, nanti di sini ada net train, net dan x, t. Jadi nanti didapatkan data netnya, data dari hasil trainingnya. Terus kita bisa mengekstraknya menjadi sebuah data prediction. Jadi, dari hasil setiap training nanti akan didapatkan MSE-nya, dan RMSE ini akan dari MSE tersebut, dan kita akan memplotting eh, hasil dari nilainya, hasil dari data keberapa yang kita training dengan hasil dari targetnya gitu. Jadi ini intinya perbandingan prediksi dengan target. Kita mulai saja untuk running ini. Masih menunggu. Sebelumnya saya di sini untuk regresi ada sekitar 4.000 data. Oke, bisa kita lihat di sini hasil data prediksi dengan targetnya. Di sini bisa kita lihat yang merah ini adalah garis target dengan yang warna biru yang berbentuk seperti ini adalah prediksinya. Nanti kita mencoba ini, nanti pada akhirnya kita mencoba improvisasi eh, dengan layer berapa, dengan neuron berapa, dan dengan transfer function seperti apa yang agar hasil dari regresi ini optimal gitu, mendekati dari targetnya. Oke, kita akan memvariasikan dari neuronnya dulu. Oke, di sini kita variasikan neuronnya. Untuk ini saya mencoba neuron yang tidak terlalu banyak, dari 1 sampai 25 dengan interval 2 di sini. Di sini ada fungsi perulangan uh, karena jika karena ada banyak neuron, jadi harus di training secara terus-menerus. Kondisi-kondisinya nanti akan didapatkan RMS-nya juga. Pada akhirnya harus diplotting gitu jumlah neuron dengan RMS-nya. Kita coba running, running agak sedikit lama. Sebenarnya ini agak sedikit lama. Kita tunggu mungkin sekitar 1 menit. Oke, sudah terdapat. Di sini bisa kita lihat ada perbandingan neuron dan RMSI-nya. Di sini kita akan mengambil yang nilai RMSI-nya paling kecil. Kebetulan di sini paling kecilnya itu ada di 19 dan 25 gitu. Tapi kita tidak akan mengambil yang 25 karena kita mencoba untuk menghindari overfitting gitu. Jadi kita ambil yang masih di dalam range. Kita mencoba ambil yang di 19. Oke, 19 ini sekitar 3,76 frekuensinya. Kita udah dapat nih neuron yang
optimal dari hasil training ini 19, kita mencoba optimasi dari segi hidden layernya. Itu kita buka karena hidden layer ini sama jumlah neuron ini kita masukkan yang dari hasil dari apa variasi neuron tadi dapat 19 karena RMSI-nya paling kecil. Ada fungsi perulangan di sini dengan jadi perulangan ini akan menghitung men-train dengan kondisi layer ketika satu berapa, ketika dua berapa, tiga berapa, hingga 10, yang nantinya akan didapatkan ya prediction dari masing-masing training tersebut. Dan nanti kita plotting sama seperti sebelumnya perbandingan antara hidden layer dengan RMSI-nya gitu. Kita running mungkin ini sekitar 1 menit kelar untuk merunning ini. Kita tunggu sebentar, sedang proses running. Oke, 1 menit mungkin. Oke. Kita tunggu saja hasil trainingnya. Jadi nanti ketika selesai kita running variasi dari hidden layer ini, dan kita sudah mengetahui variasi dari neuron, kita bisa mencoba melihat dari variasi transfer function. Ketika tiga komponen ini sudah kita dapatkan, kita bisa merunning ulang data yang dari awal, kita masukin ke hal regresi ini, hingga nanti pada akhirnya kita mendapatkan model yang benar-benar uh, yang hampir sesuai dengan target yang sudah dibuat itu. Kita coba ya. Nah, sambil kita tunggu variasi linear ini mungkin memakan waktu 5-6 menit. Kita tunggu saja. Sedikit lama karena data yang digunakan di sini sekitar 4 ribuan dengan inputnya 4 kolom gitu. Jadi agak sedikit lama. Dan bisa memakan prosesnya cukup lama di sini. Belum input. Kita coba tunggu sebentar. Mungkin nanti agar hasilnya tidak terlalu lama, hidden layer bisa kita kurangkan. Misalkan dari hidden layer 1 hingga hidden layer 5 saja. Tidak, di sini kan kita sampai hidden layer 10. Jadi untuk mungkin kalau ada yang mencoba, teman-teman di sini bisa mengurangi hidden layer gitu. Hidden layer yang akan dicoba. Kita menunggu dulu hingga kelar variasi hidden layer. Oke.
Oke, kita lanjut. Tadi agak sedikit lama prosesnya untuk variasi hidden layer. Di sini didapatkan grafik perbandingan jumlah hidden layer dengan RMSI-nya juga. Eh, di sini kita akan mengambil hidden layer yang RMSI-nya paling sedikit. Jadi nanti hasilnya lebih optimal dan lebih akurat. Di sini t- dua terbawah tuh ada di saat hidden layer 3 dan hidden layer 8 gitu. Jadi kita akan mengambil yang paling kecil di sini hidden layer 3. Kita kita udah dapat nih. Ketika memvariasikan neuron nanti didapatkan di neuron 19, lalu di hidden layer nanti akan didapatkan di hidden layer 3 untuk mendapatkan RMSI yang paling kecil agar data hasil prediksi dengan target tuh bisa lebih sesuai gitu. Kita coba mencoba memvariasikan dari transfer functionnya. Apakah dia akan lebih baik ketika log sigmoid, tansig, ataupun purelin dari setiap hidden layer, lapisan hidden layer. Jadi kita tidak mendapatkan jumlah neuron optimalnya di 19 dan hidden layernya di 4. Nanti akan melakukan perulangan dia setiap hidden layer, setiap neuron. Apakah dia cocoknya menggunakan logsig, tansig, maupun purelin. Oke, kita akan mencoba memplottingnya. Kita running, hasilnya nanti akan seperti apa. Nanti bisa kita lihat. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan karena tadi uh, MATLAB-nya ke refresh, jadi hijaunya hilang semua, jadi harus di-run dari awal lagi. Di sini ada sedikit perubahan dari hasil running di variasi hidden layer. Yang awalnya kan tadi kita mendapatkan hidden layer dengan RMSI terkecil tuh di hidden layer 4. Tapi ketika di running ulang, hidden layer terkecil RMSI-nya tuh ada di hidden layer kelima dengan RMSI 2,5. Ya, yang artinya nanti hidden layer ini akan kita pakai karena RMSI paling kecil sehingga bisa apa ya, lebih akurasi lagi nanti hasil dari eh, regresinya gitu. Kita lanjut setelah kita udah dapat neuron sama hidden layer yang paling bagus, paling optimal. Kita mencari transfer function apa aja di tiap layer, di tiap hidden layer itu cocoknya pakai transfer function yang apa gitu. Apakah log sigmoid, tan sigmoid, ataupun purelin gitu. Dan ketika di run dengan jumlah neuron yang udah kita dapat tadi optimumnya di 19, terus hidden layer yang bagus tuh ada di ketika memakai 5 hidden layer, kita running nanti akan didapatkan feature 4. Di sini dengan variasi sebagai berikut, kita ambil RMSI yang paling kecil lagi dari setiap hidden layer. Di sini yang biru hidden layer pertama, yang orange hidden layer kedua, kuning hidden layer 3, ungu 4, dan hijau ini yang kelima. Nanti kita lihat dari setiap hidden layer ini mana yang RMS-nya paling kecil. Untuk hidden layer satu yang warna biru ini antara Loxic, Tansig dengan Purelin yang paling kecil adalah Tansig gitu. Jadi nanti kita masuk ke kode yang ini lagi dengan neuron 19 banyak 5 kali karena ada 5 hidden layer. Untuk hidden layer pertama berdasarkan ini nanti akan didapatkan Tansig gitu. Yang kedua hidden layer kedua paling rendah RMC-nya di Tansig juga. Hidden layer 3 antara Tansig dengan Loxic yang paling rendah adalah Loxic. Yang keempat hidden layer 4 paling rendahnya ada di Tansig. Paling rendah Tansig, kita memakai Tansig di hidden layer 4. Untuk hidden layer terakhir hidden layer 5 yang warna hijau, di sini paling rendah Tansig. Jadi nanti hidden layer 5 pakai Tansig dengan neuron sebanyak 19.
Kita running nanti akan didapatkan perbandingan prediksi dengan target yang lebih akurat gitu teman-teman. Jadi ini bisa menjawab soal nomor 4 terkait dengan regresi. Karena dari hasil permainan tadi kita mendapatkan neuron yang RMSI terendah, hidden layer RMSI yang terendah, dan transfer function tiap hidden layer yang RMSI paling rendah. Nanti kita kombinasikan, kita masukkan, kita training ulang, maka kita bandingkan nih hasil yang awal. Kan awal kita pakai dua hidden layer dengan transfer function Logic, maaf, Tansik dengan Purelin dengan neuron 10 dan 15 gitu. Ini bisa kita bandingkan nih, figure 1 sama figure 5. Figure 1 bisa dilihat prediksi dengan target ada sedikit perbedaan di sini. Sedangkan figure 5 bisa terlihat antara target dan prediksi lebih akurat dan hanya terlihat sedikit di data 2500 ini. Jadi hasil kombinasi hasil optimasi yang tadi sudah kita lakukan itu sudah cukup baik karena bisa lebih mengakuratkan data antara prediksi dengan target gitu. Jadi ini terkait regresi, ini sudah menjawab nomor 4 juga yang regresi. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi. Sebentar, saya pause dulu, saya siapkan dulu. Oke, kita masuk ke classification. Tadi udah kita di classification udah bahas gimana caranya mendemonstrasikan proses di apa proses classification. Tadi kita menggunakan pattern gitu ya. Nanti akan didapatkan confusion matrix. Nanti confusion matrix yang udah eh, kita coba. Ini nanti kita coba lagi confusion matrix dapat dengan hasilnya. Maksudnya dengan konfigurasi yang random gitu ya. Kita mencoba dengan dua layer dan transfer function yang random aja antara tansik atau logic yang nantinya kita bandingkan nanti hasil dari optimasi dari variasi neuron, variasi hidden layer maupun variasi transfer function. Sebelumnya kita running dulu supaya dapat import datanya dulu, supaya dapat data-data input maupun targetnya. Kita masuk ke classification. Di sini kita memakai dua hidden layer. Di hidden layer pertama ada 5 neuron, di hidden layer kedua ada 10. Transfer function di layer pertama ada tansik, di layer kedua ada logic. Nanti di training dapat datanya dan bisa dilihat di view. Oke, kita running supaya mendapatkan confusion matrixnya. Jangan lupa ini dipencet confusionnya. Oke, didapatkan conclusion seperti berikut. Ini sebelumnya kita screenshot dulu, nanti bisa kita bandingkan sebelum dan sesudahnya. Oke, di sini terlihat ada confusion training, confusion validation, testing, dan yang terakhirnya ada confusion secara keseluruhan. Dan di sini ada di kelas 0 ini ada 291 data yang benar di maksudnya di kotak yang training ini ada 1890 data di kelas 1 yang benar. Jadi overall di sini dapatkan akurasi data 96,2%. Jadi cara baca gitu sama aja divalidasi testing maupun all confusion gitu. Jadi kotak putih yang paling kanan ini sebesar 95,7% akurasinya gitu untuk data yang kelas 0. Kita minimize. Tadi udah kita screenshot, nanti kita bandingkan saja. Kita keluarkan, kita masuk ke variasi neuronnya dulu. Di sini 1 sampai 25 dengan interval 2. Ada fungsi perulangan juga di sini. Kita coba running di neuron berapakah
RMSI dari data maintenance ini, data terkait dengan defect status, apakah dia low defect ataupun high defect. Di sini didapatkan neuron dan error cross entropinya. Maaf, tadi bukan RMSI, maksudnya error cross entropy. Di sini error cross entropy yang paling kecil tuh kita bisa lihat di sini ada banyak nol, tapi yang pertama kali mulai nol kan di sini saat neuronnya 3. Jadi nanti kita akan pakai neuron 3, apa, neuron sebesar 3. Kita setelah memvariasikan neuron, kita masuk ke hidden layer, kita run. Jangan lupa jumlah neuronnya 3 dengan hidden layer yang akan kita coba, satu hidden layer, dua hidden layer, tiga hidden layer, hingga nanti 8 hidden layer. Sebenarnya bebas, nanti enaknya seperti apa. Di sini agar tidak terlalu lama, jadi 8 saja. Didapatkan juga hidden layer sebesar 2 gitu. 2 atau 7, tapi nanti kita pakai 2 saja yang paling awal. Untuk variasi transfer functionnya, kita jangan lupa jumlah neuron tadi 3 dan layernya itu ada 2. Kita running supaya bisa dapat transfer function yang bagusnya seperti apa. Oke, akan didapatkan tansik ya. Di sini tadi tiga tadi tiga hidden, maaf, tadi dua hidden layer, tiga neuron. Oke, dua neuron, tiga hidden layer, tiga hidden layer dengan transfer function tansik tiga-tiga. Jangan lupa tansik juga, tansik, tansik. Oke, udah. Tiga hidden layer dengan transfer function tansik dan neuronnya besarnya 2. Kita coba running, hasilnya seperti apa. Kita buka matrix confusionnya. Oke, akan didapatkan confusion matrix setelah hasil variasi neuron, hidden layer maupun transfer function. Namun di sini terlihat bahwa akurasinya sedikit menurun dibandingkan yang pertama. Jadi ini bisa terjadi, lumrah terjadi. Mungkin dalam proses running tadi ada sedikit kesalahan ataupun eh, sedikit apa ya, kesalahan dalam pemilihan neuron, layer hidden layer maupun transfer function. Di sini bisa kita lihat, bisa kita bandingkan. Di sini akurasi secara overallnya 87,7%. Sedangkan tadi di yang pertama kali kita running itu dia ada di angka 95,7%, yang mana lebih akurat pada saat kita running secara random yang pertama tadi. Kita tadi merandom dengan dua hidden layer, kalau tidak salah, dua hidden layer dengan transfer functionnya itu tansik loxic gitu. Tansik ataupun loxic, eh, yang mana dengan neuron di hidden layer pertama itu 5, hidden layer kedua itu adalah 10. Jadi eh, hasil yang lebih akurat, yang lebih optimal itu yang saat kita melakukan running eh, neural network fit, apa ya, pattern recognition saat kondisi random tadi itu, dua hidden layer dengan neuron 5 maupun 10 dengan transfer function tansik dan logsik gitu. Oke, jadi ini secara evaluasi
RMSI, hasil RMSI yang tadi udah kita bandingkan itu akurat, lebih akurat yang saat setelah kita memvariasikan neuron hidden layer maupun eh, transfer function gitu. Jadi tadi kan ada 5 hidden layer dengan neuron sebesar 5 di setiap hidden layernya dengan transfer function yang eh, bermacam-macam, yang pasti tansik maupun logsik selalu dipakai di regresi yang tadi, sehingga membuat data apa ya, eh, bisa mengoptimalkan atau lebih mengakuratkan hasil prediksi dari ANN gitu. Dan untuk klasifikasi terhadap confusion matrix itu lebih akurat saat kita melakukan merunning klasifikasi yang secara random dengan 2 hidden layer dan neuron kalau tidak salah 5 atau 5 5 dan 10 dengan transfer function tansik dan loxi gitu. Saat kita melakukan variasi entah neuron entah hidden layer maupun transfer function sedikit terjadi penurunan gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika tadi ada kekurangan, kesalahan teknis dalam mengoperasikan ini eh, dan terlalu lama mungkin dari segi running. Jadi saya mohon maaf bila ada kesalahan tersebut. Eh, saya cukupkan, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.